Anak, selamat datang kembali di kelas 8 pelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang konsep gaya dan hukum Newton. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Mendeskripsikan konsep gaya. Kedua, membedakan gaya sentuh dan tidak sentuh. Dan yang ketiga, menjelaskan hukum Newton tentang gerak. Sebelum mulai belajar, mari kita lihat ilustrasi di bawah ini ya. Nah, mari kita perhatikan gambar yang ada di atas. Menurutmu, faktor apa yang menyebabkan kursi roda dapat bergerak? Dan menurutmu, faktor apa yang menyebabkan meja dapat berpindah tempat pada gambar di sebelah ini? Yang menyebabkannya adalah dorongan, Ibu. Ya, benar. Dorongan atau disebut juga dengan gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak atau berpindah tempat. Perhatikan seseorang yang sedang menendang bola. Menurut kalian, apa pengaruh gaya terhadap suatu benda? Pengaruh gaya terhadap benda yaitu 1. Benda diam menjadi bergerak atau sebaliknya. Kedua, berubah arah dan kecepatan benda. Dan yang ketiga, merubah bentuk benda. Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis gaya. Coba kita perhatikan apa yang menyebabkan barbel ini dapat bergerak. Ya, jawabannya gaya otot. Gaya otot merupakan contoh gaya sentuh. Nah, lalu apa artinya gaya sentuh? Gaya sentuh adalah gaya yang timbul karena bersentuhan secara langsung. Nah, berarti sudah jelas ya, yang menyebabkan barbel tadi bergerak adalah gaya otot. Gaya otot itu merupakan gaya sentuh. Nah, mari kita perhatikan peristiwa pada gambar ini. Sebuah benda jatuh disebabkan adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan contoh gaya tak sentuh. Nah, lantas apa itu gaya tak sentuh? Gaya tak sentuh adalah gaya yang terjadi antara dua buah benda yang tidak bersentuhan. Contohnya, gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Contoh gaya tak sentuh adalah 1. Gaya magnet. Jika besi didekatkan pada sebuah magnet, maka besi akan mendekati magnet. Hal ini disebabkan karena adanya gaya magnet. Gaya magnet merupakan gaya tak sentuh. Yang kedua yaitu gaya listrik. Penggaris yang digosokkan ke rambut lalu didekatkan pada potongan kertas, maka potongan kertas tadi akan tertarik oleh penggaris. Dan yang ketiga adalah gaya gravitasi, di mana benda jatuh yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Sir Isaac Newton adalah seorang ilmuwan fisika yang menjabarkan tentang 3 hukum gerak yang dikenal sebagai hukum Newton. Hukum Newton adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gerak yang disebabkannya. Bunyi hukum Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Mari kita perhatikan salah satu contoh hukum Newton 1.
Ketika seorang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, lalu tiba-tiba dia merem. Yang terjadi, maka penumpang akan secara otomatis terdorong ke depan. Hukum Newton 1 di dalam rumus fisikanya adalah sigma F sama dengan 0. Artinya bahwa resultan gaya yang bekerja sama dengan 0. Jika resultan gaya sebuah benda sama dengan 0, berarti benda tersebut tidak memiliki percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Hukum Newton 1 ini juga dikenal dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Hukum Newton 2 adalah percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, di mana arah percepatannya sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Hukum Newton 2 dikenal juga dengan rumus F sama dengan M dikali A. Nah, sekarang mari kita perhatikan gambar pada slide ini. Mana yang lebih cepat jika kita menggunakan gaya dorong yang sama untuk memindahkan kursi yang ringan dan meja yang berat? Tentunya yang lebih cepat adalah kursi ya. Nah, hal ini disebabkan massa kursi lebih kecil daripada massa meja dan karena massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, semakin besar percepatannya. Jadi, memindahkan kursi yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan meja yang massanya jauh lebih besar. Dalam matematis pada hukum Newton 2 dikenal dengan rumus A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M kali A. Dengan keterangan sigma F sama dengan resultan gaya, satuannya adalah Newton, F sama dengan gaya, satuannya Newton, M menyatakan massa, satuannya kilogram, dan A sama dengan percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Mari kita perhatikan peristiwa ini. Menurutmu, bagaimana orang yang lagi berenang dapat sampai di tempat tujuan yang diinginkannya? Hal ini disebabkan karena ketika kita berenang, tangan kita mendorong air ke belakang, maka sebagai reaksinya, air mendorong kita ke depan. Hukum Newton 3 sesuai dengan contoh saat berenang tadi, di mana bunyi daripada hukum Newton 3 adalah untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Hukum ini dikenal dengan hukum aksi dan reaksi. Nah, dari kesimpulan yang kita pelajari tadi, maka terdapat 3 hukum Newton, yaitu hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Demikianlah materi kita kali ini tentang gaya dan hukum Newton. Jangan lupa like dan subscribe.